Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik kan? Apa ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua kan? Apa ada yang sakit? Alhamdulillah nggak ada yang sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah agar dimudahkan dalam belajar dan diberikan ilmu yang manfaat. Bismillah, berdoa bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, aku mau tanya. Tadi di jam sebelum matematika apa ada pelajaran yang lain? Oh, ada apa tadi pelajarannya? IPS. Oh, IPS. Berarti tadi kan sudah belajar tentang sejarah. Bosan nggak tuh tadi membaca terus mendengarkan penjelasan dari guru? Bosan nggak? Bosan. Kalau bosan, kita sekarang belajarnya diganti. Kita belajar sambil bermain. Nah, di sini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel, tapi dengan bermain. Gimana? Udah siap belum untuk pembelajaran kali ini? Kalau belum siap, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mempersiapkan diri. Sudah ya? Kepo nggak? Pengen tahu nggak nanti kita akan bermain apa? Bermain seperti apa? Tadi kan udah bosan. Nah, sekarang kita akan bermain menggunakan matematika. Gimana? Tertarik nggak? Langsung saja, yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sistem persamaan linear satu variabel, di mana penerapannya itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kegiatan jual beli. Semisal kita, ini gambaran nyatanya, itu semisal kita di rumah disuruh ibu beli gula ya. Gula itu harganya 1 kilonya kan 16.000. Kita dikasih ibu uang 20.000. Nah, gimana cara menghitung kembaliannya? Nah, untuk kembalian yang sedikit seperti itu, kan kita bisa menghitungnya lebih mudah. Menggunakan apa? Kita bisa logika, oh berarti kembalinya 4.000. Nah, itu untuk angka yang sedikit. Nah, untuk nanti angka yang besar, kalau misalkan sampai berjuta-juta, sampai beratus ribu, nah itu kan kita butuh suatu konsep, butuh suatu alat bantu agar bisa mempermudah penghitungan kita dalam menghitung uang kembalian tadi. Nah, kasus tersebut bisa kita selesaikan itu menggunakan sistem persamaan linear satu variabel. Yang kita pelajari kali ini yaitu tadi sistem persamaan linear satu variabel. Sebelum kita membahas tentang sistem persamaan linear satu variabel, Ibu mau mengulas materi tentang kemarin. Kemarin kan kita membahas tentang aljabar. Nah, di mana dalam aljabar itu ada suatu definisi tentang kalimat terbuka. Apakah ada yang masih ingat dengan definisi kalimat terbuka? Atau gambaran tentang kalimat terbuka itu seperti apa? Ayo, masa udah lupa? Baru minggu kemarin loh belajar nggak di rumah kemarin? Nah, ya, apa tadi contohnya? Contoh dari kalimat terbuka yaitu X plus 3 sama dengan 8. Nah, ini contohnya X plus 3 sama dengan 8, dimana X plus 3 sama dengan 8 itu merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena belum bisa dinyatakan suatu kebenarannya, atau X ini masih perlu kita cari agar X plus 3 itu bisa sama dengan 8 itu benar atau tidak. Nah, ini ada sangkut pautannya dengan materi kita ini, ada sangkut pautnya dengan kalimat terbuka. Bisa kita selesaikan. X plus 3 sama dengan 8. X sama dengan 8 dikurangi 3. X sama dengan 5. Nah, ini ketika kita masukkan X sama dengan 5, berarti 5 plus 3 sama dengan 8. Benar nggak?
Nah, benar. Nah, baru bisa dinyatakan suatu kebenarannya. Seperti itu. Nah, manfaat dari kita mempelajari ini, itu kita bisa mempelajari materi selanjutnya. Bisa mempelajari tentang persamaan, pertidaksamaan dengan satu variabel. Nah, kenapa kita harus mempelajari SPLSV? Nah, ini kenapa? Karena kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita agar lebih mudah. Seperti tadi ketika di kasus yang ketika penyelesaiannya harus besar, di angkanya yang besar, misalnya ribuan, ratusan, atau puluhan, nah itu nanti bisa dipermudah dengan sistem persamaan dengan satu variabel ini. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang konsep yang pertama, yang kedua itu tentang penyelesaian SPLSV, sistem persamaan linear satu variabel. Kita akan mempelajari dua kasus ini. Langsung saja kita ke contohnya. Ini mudah, materinya sangat mudah dan materinya sudah kita pelajari sebelumnya, penyelesaiannya. Jadi kita hanya perlu di sini Ibu hanya ingin bermain saja dengan kalian. Ibu kasih suatu Ibu di sini punya permen. Ada 20 permen. Misalnya gini, ada 20 permen dan Ibu bagikan kepada 3 anak. Habibi, Salis, dan Erlita. Nah, ketika Ibu bagikan kepada 3 anak tersebut, sisa permen Ibu tinggal 14 buah. Nah, berapa permen yang Ibu bagikan kepada anak-anak tadi? Nah, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk SPLSV. Kita ubah dalam bentuk aljabar. Nah, dari permasalahan tadi kita bisa kerjakan, kita ubah ke dalam bentuk aljabarnya terlebih dahulu. Tadi kan Ibu punya 20 permen. Nah, 20 permen ini Ibu kasih ke teman-teman. Misalkan yang Ibu kasih ke teman-teman tadi, misalkan dengan A. Nah, A itu permen yang dikasih. Nah, tadi sisanya kan ada 14 buah. Berarti ini 20. Berarti kan kalau tak kasih, nanti pengerjaannya itu menggunakan pengurangan atau penjumlahan. Kalau saya punya permen tak kasih ke kalian, nah itu nanti jatuhnya ke pengurangan atau penjumlahan. Pengurangan ya. Nah, ini kita kurangkan dengan A. Permen yang dikasih A sama dengan berarti sisanya kan. Sisanya tadi berapa? 14. Nah, sisanya 14. Nah, berapa nilai A? Nah, berapa nilai A itu bisa kita kerjakan menggunakan konsep aljabar. Konsep aljabarnya, ayo digunakan bareng. Ini kan kurang, kalau dipindah ruas jadi menjadi penjumlahan. A-nya kita pindah ruas. A-nya kita pindah ruas, berarti kan plus. Ini plus, berarti 20 min 14. Nah, ini 20 min 14 berarti berapa? 6. Nah, A-nya berarti 6. Berarti permen yang saya kasih ke teman-teman itu jumlahnya ada 6. Nah, seperti itu pengerjaannya. Ada dari pengerjaan yang Ibu contohkan tadi, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nggak ada ya, kita lanjutkan. Di sini Ibu sudah punya 3 soal. Ada beberapa soal. Nah, bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Nih, Ibu kasih ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Sudah ya? Sudah habis waktunya?
Apakah soalnya sudah terselesaikan semua? Kalau sudah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari teman sebangku kalian sendiri. Jadi tidak usah ada kegaduhan untuk berpindah tempat. Jadi kita berpindah berkelompok dengan teman sebangku kita sendiri. Misalkan Erita sebangkunya sama Salis, berarti kelompoknya sama Salis. Tidak boleh milih kelompok, tidak boleh sama teman sebangku teman kita, sama teman sebangku ini, sama teman sebangkunya sendiri. Nah, sudah ya, sudah aman ya, ini kan sudah bersebelahan semua, sudah campur sama kelompoknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau meminta kalian untuk berdiskusi dengan teman sekelompok kalian sendiri untuk mendiskusikan hasil dari pengerjaan soal yang Ibu berikan tadi. Diskusikan gimana pengerjaan teman sebangku kalian, apakah sudah seperti pengerjaan kalian, dimana yang harusnya benar atau yang seharusnya kurang teliti atau gimana, bisa kalian diskusikan bersama dengan teman sebangku kalian sendiri. Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Ibu juga akan mendampingi kalian untuk berdiskusi, jadi tidak usah khawatir. Nah, sambil kalian berdiskusi, nanti Ibu mau menjelaskan nanti siapa yang cepat mengumpulkan ke depan itu nanti akan mendapatkan tambahan nilai dari Ibu dan akan mendapatkan hadiah. Jadi yang paling cepat dikumpulkan dan nilainya bagus, Ibu kasih hadiah. Nanti yang sudah bisa dikumpulkan ke depan, cepat-cepatan ya. Nanti kan yang cepat Ibu kasih hadiah, Ibu kasih nilai tambahan. Sudah ya, ini waktunya sudah habis. Bisa di selanjutnya. Ini sudah dikumpulkan semua apa belum? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua ya? Ya, ini sudah semua. Nah, di sini selanjutnya Ibu akan menyuruh perwakilan dari kelompok kalian untuk memaparkan hasil diskusinya di depan kelas. Tadi hasil diskusinya seperti apa dengan teman sebangku kalian? Monggo Ibu kasih 2 kelompok untuk maju memaparkan hasil diskusi kalian. Nah, tadi pernyataannya bagus ya dari teman-teman. Ibu kira kalian sudah sedikit banyak memahami tentang materi apa yang kita pelajari hari ini, walaupun tadi Ibu hanya menjelaskan 1 contoh saja, tapi kalian bisa mengerjakan 3 soal dengan baik dan bisa memaparkan hasil jawaban kalian di depan kelas. Nah, saya rasa pembelajaran kali ini lumayan memuaskan, cukup untuk meningkatkan pemahaman kalian. Selanjutnya Ibu ada tugas untuk di rumah, nanti Ibu bagikan untuk 1 orang ya, untuk individu tugasnya nanti. Nah, Ibu juga akan mengumumkan kelompok terbaik. Kelompok terbaik jatuh pada kelompok 5 ya, tadi dia ngumpulin paling cepat dan benar semua. Nanti kelompok terbaik akan Ibu kasih hadiah. Bisa maju ke depan kelompok terbaik. Nah, gimana kesannya pembelajaran hari ini anak-anak? Kita menggunakan pembelajaran yang ini namanya pembelajaran Think Pair Sharing atau TPS. Yang tadi kita sudah melakukan kegiatan berpikir, pairing, dan sharing, kita berbagi ke teman-teman. Nah, gimana kesannya? Enak enggak daripada menggunakan pembelajaran yang hanya Ibu menjelaskan di depan, kalian mengerjakan, dikumpulkan di depan? Gimana, enak kan? Nah, besok-besok kita gunakan metode yang lainnya. Nah, saya kira cukup untuk pembelajaran kali ini. Bisa kita temukan untuk diri kita sendiri karena sudah belajar dengan maksimal dan mampu mengikuti apa yang Ibu ajarkan tadi, dan kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan. Ayo tepuk tangan sekali lagi buat diri kita sendiri. Nah, materi selanjutnya, tema selanjutnya kita akan mempelajari tentang bentuk setara ekuivalen. Saya kira cukup untuk kali ini. Apabila ada yang
Apa masih ada yang mau bertanya? Sudah ya, sudah cukup ya. Saya kira cukup ya. Kalau sudah, kita baca alhamdulillah bersama-sama agar apa yang kita dapat dari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Kalau alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.